Om Swastiastu. Swastiastu. Halo Sobat Skenda di rumah, kembali lagi di Skenda Podcast. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya Sobat Skenda di rumah. Pada hari ini adalah hari di mana kita memulai tahun ajaran baru. Bersama saya di sini dengan memulai tahun ajaran baru tentu kita ada penerimaan siswa baru. Oleh karena itu narasumber kita hari ini adalah bapak-bapak yang juga sebagai ketua panitia dan juga koordinator operator yang mengurus soal MPLS di SMK Negeri 2 Singaraja. Sobat Skenda penasaran apa aja mungkin yang akan kita bicarakan hari ini? Kita langsung aja perkenalan dulu dari narasumber kita yang pertama yaitu Pak Redit. Silakan Pak Redit. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rita Widiasa. Saya guru produktif di jurusan perhotelan. Pada kesempatan ini di tahun ajaran baru kebetulan saya sebagai ketua panitia SPMB sekaligus MPLS tahun ajaran 2026-2027. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di sebelah kanan saya paling ujung di sana. Mungkin Sobat Skenda di rumah pasti sudah pernah lihat Pak Redit ya. Sebelumnya Pak Redit juga sudah pernah ada di Skenda Podcast episode-episode sebelumnya gitu. Tapi untuk wajah yang di paling ujung sebelah kanan saya ini ya itu wajah baru. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri ke Sobat Skenda di rumah. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Gede Ajus Setiawan, bisa dipanggil Ajus ya. Saya ngajar informatika di sini. Kebetulan di SPMB kali ini saya masih tetap jadi koordinator operator dalam hal ngelola sistem saat pelaksanaan SPMB 2026. Oke, Pak Reddy dan Pak Ajus berarti selama liburan sekolah tidak libur ya? Oh, iya. Lebih tepatnya karena kan SPMB itu pelaksanaannya saat liburan, betul. Gimana perasaannya begitu liburan tidak libur dan kemudian sekarang tiba-tiba siswa sudah masuk, kita harus masuk, gimana? Itu pasti ada suka dukanya. Karena di sini juga tugas kita sebagai pendidik dan juga bagian dari panggilan jiwa kita. Ya. Walaupun di hari libur kita harus sekolah, melayani masyarakat dan juga calon murid baru, itu tidak menjadi hambatan bagi kami. Kami tetap melaksanakannya dengan senang hati. Walaupun ada beberapa kendala yang kami hadapi selama proses SPMB, tapi dengan kolaborasi dan juga komunikasi yang baik bersama rekan panitia dan juga tim yang lain, kemudian manajemen sekolah yang sangat mendukung kegiatan SPMB sehingga kendala-kendala yang kami hadapi itu bisa terlewati. Ya, mungkin bisa langsung diceritakan Pak bagaimana persiapannya dari sebelum mulai SPMB sampai sekarang sudah selesai SPMB dan kemudian sekarang adalah fase MPLS bagi siswa baru. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Skenda di rumah. Untuk persiapan dari awal kita membentuk tim panitia untuk penerimaan SPMB murid baru, di mana sebagian besar itu kita libatkan beberapa teman kita di tim wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, ya, bersama dengan pembina-pembina OSIS-nya. Kemudian kita ambil juga beberapa teman kita yang mengajar di jurusan lain untuk di bidang melayani bagian pendaftaran, karena kita juga membuka pendaftaran untuk masyarakat untuk calon murid. Kemudian selebihnya kita libatkan semua tim yang ada di guru TIK, ya, karena itu menyangkut tentang bagaimana sistem itu dioperasikan. Untuk selebihnya mungkin Pak Ajus bisa memberikan tambahan. Ya, nanti soal sistem kita akan bertanya langsung ke Pak Ajus sesuai dengan operator sebagai operator SPMB ya. Pak Redit berarti ini kali pertama Pak ya menjadi ketua panitia apa sebelumnya ya, sudah? Ini kali pertama dan juga kebetulan kan pengalaman tentang sebagai ketua panitia itu kan sangat minim juga. Tetapi karena kerjasama yang baik, komunikasi yang baik sama rekan kerja dan juga tim, sehingga ya proses penerimaan murid baru SPMB tahun 2006 sangat berjalan efektif dan lancar. Kemudian pengalaman apa Pak yang didapatkan ini pertama kali jadi ketua panitia, kemudian sistemnya mungkin ya, baru? Pengalaman yang tak bisa dilupakan, di mana ya pasti ada yang namanya rasa kurang percaya diri ketika harus ngomong di depan dengan teman-teman, karena mengingat juga ini pengalaman pertama dan juga beberapa pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat kan dengan bagaimana prosesnya, terus bagaimana jalurnya, apa saja yang dipersiapkan. Nah itu harus benar-benar kita kuasai, dan selebihnya karena teman juga sudah ada yang tunjuk yang sudah menguasai tentang itu, jadi kita sudah mempersiapkan untuk itu.
Jadi semuanya sih lancar. Iya, oke. Nah, kemudian ini kan penerima siswa baru ini semua by system ya. Jadi semua mendaftarkan di rumah secara online. Tapi SMK 2 Singaraja itu membuka booth atau tempat untuk membantu pendaftaran ya, atau posko untuk membantu pendaftaran bagi masyarakat yang memang kurang pemahaman dan juga membutuhkan bantuan untuk pendaftaran. Nah, itu sudah dari tahun ke tahun dilakukan. Nah, kemudian sekarang perihal sistem gitu ya, mungkin kita langsung ke Pak Ajus untuk menjelaskan masalah sistemnya. Tentu ada sedikit perubahan ya Pak ya dari tahun ke tahun, karena berhubung Pak Ajus juga sudah cukup berpengalaman di SPMB terutama, sudah terus berkontribusi gitu ya di bagian di SPMB dari tahun ke tahun. Apa sih Pak yang paling berbeda gitu Pak dari yang tahun sekarang atau tahun yang lalu atau tahun sebelumnya? Sedikit ya. Jadi sebenarnya banyak, kok malah sedikit. Jadi banyak perubahan yang mendasar yang masuk dalam SPMB tahun ini, karena secara umum skenarionya masih sama, tetapi penggunaan sistemnya, user interface-nya dirubah. Terus ada dibagi dua tahapan 1, tahapan 2 gitu. Yeah. Jadi SPMB kali ini di tahap 1 itu ada afirmasi, inklusi, kemudian prestasi, termasuk dengan TKA di sana akademik, serta non akademik lainnya. Jadi prestasi budaya adat Bali, non Bali, kemudian ada saintek dan lain sebagainya. Kemudian di tahap 2 itu ada seputaran domisili, ada krama adat, perjanjian, sama domisili itu sendiri. Yeah. Nah, yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tadi dibagi menjadi 2 tahap, dan tahapan ini mengunci setiap penerima atau siswa yang mendaftar dan telah diterima di sekolah yang diajukan sebelumnya. Sehingga kemarin ada skenario kurang bagus terkait hal ini, karena banyak siswa yang terlempar dari pilihan utamanya sehingga masuk ke pilihan terakhir. Nah, ternyata juga di tahap 2 malah tidak bisa daftar karena mereka NISN-nya terkunci di sistem sehingga tidak bisa daftar lagi. Dan ini cukup banyak perlu kita hire untuk menjelaskan seperti itu, karena memang secara sistem memang tidak bisa dibantu. Kemudian di kita SMK Negeri 2 Singaraja ini bantu untuk mendaftarkan ya. Kita buka posko pendaftaran, kemudian verif juga kita layani yang datang ke sekolah, sampai dengan lapor diri kita bantu. Cuman memang ada beberapa limit yang mungkin masalah waktu, kemudian jumlah kapasitas yang kita bantu gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang tahun lalu itu tidak dibagi menjadi 2 tahap gitu Pak ya? Karena kalau skenarionya jadi 2 tahap, waktunya jadi semakin panjang. Iya. Karena menunggu waktu perip yang lumayan panjang. Nah, terakhir yang tahap 2 sudah mepet sekali dengan jadwal skenario MPLS yang dilaksanakan teman-teman di Waka Kesiswaan gitu. Itu yang bikin cukup greget, karena yang kemarin daftar ulang itu kan tetap pakai sistem. Jadi anak-anak semua daftar di rumah, lapor diri, kemudian kita yang verif. Nah, waktunya cuma 3 hari. Oh, untuk daftar ulangnya daftar cuma ulang. Lapor dirinya di sistem gitu. Kemudian kan banyak ini Pak masyarakat yang dia daftar dari rumah, tidak tahu ternyata bahwa di tahap 1 itu bisa mendaftarkan lebih dari 1 jalur. Itu menjadi kendala atau tidak Pak selama pelaksanaan MPLS? Sebenarnya sih saat dipublis awal juknis serta aturannya jelas ya, dibuatkan dari pemerintah Provinsi Bali ya, terkait dengan pelaksanaan, kemudian juknis-juknis sudah dibagikan. Cuman memang secara umum literasinya yang kurang ya, penyampaiannya mungkin tidak nyampe ke orang tua terutama, karena ini mungkin perlu diadakan kolaborasi lebih jauh ke tingkat sekolahnya, sekolah SMP-nya terutama. Barangkali kalau bisa ngikut seperti program yang SD ke SMP, itu di hire semua dari sekolahnya. Jadi minim sekali kegagalan pilihan, salah klik, dan kemudian tidak bisa akses gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu kemarin sekolah kita tetap bantu untuk mendaftarkan, karena mengingat Beleleng ini kan cukup luas ya spektrumnya, jadi ada yang menengah ke bawah juga, mungkin tidak punya device perangkat. Nah, itu yang kita naungi kemarin di posko SPMB.
Kalau dari segi tim, baik itu operator untuk verifikasi dan pendaftaran itu, apakah ada kesulitan yang berarti gitu Pak yang menjadi laporan seperti itu Ya. untuk tahun ini? Setiap tahun sebenarnya ada saja ya, karena juknisnya ada saja perubahan yang terjadi, apalagi yang sekarang cukup fundamental ya. Jadi dibuat 2 tahap dan dikunci pula ketika kita tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan kayak kemarin itu ada contoh siswa yang dapatnya busana sejumlah 25 orang di tahap 1. Nah, 1 orang laki-laki. Nah, 1 orang laki-laki ini tidak bisa dimigrasi ke tahap 2. Artinya kita daftarkan di tahap 2 tidak bisa karena NISN-nya terkunci. Clue-clue seperti ini, kasus-kasus yang unik seperti ini belum bisa dinaungi di sistem ini. Kalau memang secara mendasar untuk menanggulangi keterbatasan siswa sekolah yang kurang peminat mungkin ya, karena memang juknis ini kepentingannya tidak homogen tapi heterogen ya, banyak kepentingan gitu maksudnya. Tapi secara ada problem yang kemarin kita mengalami kasus yang seperti itu dan akhirnya dia mungkin di luar sekolah negeri dapat. Iya, oke. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu kalau kalau saya mau pindah jurusan atau saya mau pindah sekolah atau mau mendaftarkan lagi ke sekolah, datang ke sini untuk meminta bantuan seperti itu. Di sini bukannya menolak, tapi memang dari sistem terkunci dan tidak bisa dirubah. Begitu. Nah, itu yang perlu kita tegaskan kepada masyarakat agar jangan berpikir bahwa sekolah yang tidak mau menerima, tapi memang sistem yang mengunci seperti itu. Kadang maaf Bu Abina, kadang yang nyentrik itu saat ini kan sistem ya berjalan perankingan itu by sistem. Jadi kita hanya meloloskan di verifikasi, berkasnya lengkap sesuai dengan aturan juknis, kita klik, setelah itu sistem yang kerja. Sistem yang mengerjakan. Nah, kadang-kadang kayak kemarin masyarakat, kok saya dilempar dari perankingan oleh sekolah gitu. Bukan oleh sekolah, karena memang kita sistemnya perankingan by sistem. Iya, betul. Jadi sekolah itu hanya bertugas sampai proses verifikasi. Selanjutnya adalah sistem yang bekerja, baik itu perankingan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian saya kembali lagi ke Pak Redit. Kalau untuk antusiasme pendaftar Pak, untuk tahun ini bagaimana? Kalau tahun sebelumnya kan pasti Bapak sudah dapat informasi juga dari panitia yang sebelumnya. Apakah bertambah atau berkurang? Dan mungkin kalau masih ingat berapa jumlah total pendaftarnya Pak? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Bu Abina. Terkait dengan antusiasme masyarakat pada tahun ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari total pendaftar itu jumlahnya sekarang itu 1.681 acuan. Final itu ya, udah final. Itu pun yang pilihan pertama kalau nggak salah Pak Jus ya. Belum lagi yang pilihan-pilihan dari lemparan sekolah lain. Betul. Ya. Kalau dijumlahkan mungkin lebih dari 2.000 ajuan. Nah, itu yang pilihan pertama. Terus untuk di penerimaan kita hanya bisa menampung kurang lebih 646 ya, 46. Itu yang bisa kita tampung di SMK 2. Tetapi jumlah pendaftar sudah melebihi. Jadi, mohon maaf untuk para calon murid yang kemarin daftar tidak tertampung di kita karena memang sistemnya seperti itu dan kita hanya bisa terima kurang lebih 648 sehingga yang sisanya lagi 800 sekian itu ya terlempar gitu. Jadi kalau dilihat dari itu ya antusiasme masyarakat masih sama dengan tahun lalu ya. Karena betul. Kita, gitu. Karena dari tahun lalu itu yang saya dengar juga termasuk pendaftar dengan jumlah terbanyak untuk seprovinsi Bali ya kalau tidak salah. Berarti tahun ini antusiasmenya masih tidak berkurang. Semoga tahun ke tahun tidak berkurang. Tapi untuk teman-teman atau adik-adik sobat Skenda di rumah, seumpama ingin masuk di SMK 2 Singaraja, mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan diri, baik nilai rapot dan lain sebagainya, karena persaingan itu kan menggunakan nilai rapot dan lain sebagainya. Jadi itu by system semuanya, seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Nah kemudian kesan apa Pak yang kalau untuk Pak Redit dan Pak Ajus mungkin kesan untuk dan pesan untuk adik-adik di rumah gitu kan, mungkin lebih banyak literasi atau agar tidak salah mendaftar dan lain sebagainya, karena saya juga kebetulan sebagai panitia kemarin kebetulan banyak yang memang tidak membaca informasi. Mungkin kedepannya agar lebih membaca informasi terutama untuk orang-orang tua di rumah. Kadang kesalahan mendaftar itu membuat anaknya sendiri yang terlempar seperti itu, padahal sebetulnya kesalahan yang sepele.
Karena kemarin ada yang tidak mendaftar tahap 1 karena tidak tahu begitu langsung mendaftar di tahap 2 kan seperti itu ya. Bagaimana Pak pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman di rumah? Terima kasih Pak Pina. Mungkin pesannya untuk calon murid nanti di tahun berikutnya, persiapkan diri kalian mungkin dari tes TKA karena sekarang mengutamakan tes kemampuan akademik. Ya. Jadi persiapkan 2 mata pelajaran itu, kalau nggak salah matematika sama bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Itu yang itu yang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kalau bisa nilainya lebih bagus lagi sehingga kedepannya kalian bisa berkompetisi dengan yang lain. Karena mengingat yang mencari sekolah itu tidak hanya 1-2 orang, tapi ribuan. Betul. Gitu ya. Dan jumlah sekolah juga kalau dilihat di kabupaten ini, kalau SMK itu masih terbilang tidak terlalu banyak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ketika kalian sudah bisa mendaftar dan lulus dari SMP itu, kita share pengumuman di media sosial, baik itu di Telegram dan sebagainya. Mohon dibaca, dicermati dengan teliti, literasinya lebih bagus sehingga apa-apa yang menjadi tuntutan itu tidak ada yang miss gitu ya. Apalagi yang sudah diterima kayak kemarin sudah diterima tapi tidak tahu bahwa dia itu diterima gitu. Jadi kita yang hubungi lagi, syukur kita selalu berkomunikasi kita standby, selalu melayani, kemudian kita hubungi kembali, meyakinkan bahwa apakah mereka itu tahu atau tidak, ataukah dia tidak mau daftar atau memang dia pindah sekolah ke tempat lain gitu. Jadi untuk memastikan biar tidak terjadinya miskomunikasi dan kemudian hari kita yang disalahkan gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi pesan yang berharga buat calon-calon murid ke depan di tahun 2027 ya, tahun depan. Ya, tahun depan. Kalau dari Pak Ajus? Iya. Kalau boleh kasih clue sedikit ya? Boleh. Kalau tahun depan nih ada SPMB nih 2027 ya berarti ya. Pakai jalur prestasi. Jadi mungkin siswa-siswa SMP yang sekarang ya, jalur prestasi itu yang paling minim kompetisinya. Karena memang pemilik prestasi sedikit. Betul. Ya, dibandingkan jalur-jalur lain, terutama di afirmasi, kemudian di jalur nilai raport TKA ya. Karena tahun ini pakai TKA orientasinya. Nah, gimana kalau dari sekarang dipersiapkan, paling tidak kita punya prestasi yang bisa dikompetitifkan lah, dikompetisikan lah dalam hal ini, yakni di kategori kabupaten minimal juara 3 lah. Bisa dimasukkan sebagai kompetitor nanti di sana, kita bersaing di sana gitu. Jadi dalam hal ini itu salah satu celah yang paling pasti ada. Jadi pengalaman Tiang sebagai koordinator operator ini 4 tahun ke belakang ya, pasti ada jalur prestasi. Dan itu pasti minim sekali kompetisinya. Peminatnya juga ya kurang. Samping itu kita harus berpikir juga peluang ke depannya. Jurusan di kita di SMK 2 ini kan cuma 4 ya. Iya. Tetapi memang secara umum di busana dan kecantikan itu tidak terlalu pressure tinggi dalam hal bersaingnya, rankingannya. Tetapi padahal dalam segi wirausaha, usaha di masyarakat paling cepat buka usahanya. Betul. Iya. Memang sih kita bersaingnya di Bali itu kan hospitality banyak ya. Artinya kita di dunia perhotelan pasti dibutuhkan gitu. Tapi kan banyak juga sekolah-sekolah lain yang buka jurusan ini, sehingga di masyarakat nanti saat bekerja mungkin kurang lah posisi kita banyak bersaing gitu. Tapi kalau di busana kecantikan bahkan buka di rumah saja gitu mungkin ya, semasi kita kan portofolio lagi ya, cepat sekali buka usaha gitu. Betul. Bahkan dari masih jadi siswa pun bisa menghasilkan. Iya, banyak siswa kita yang memang usahanya door to door yang memang by call aja udah cukup. Betul. Kemudian untuk jurusan busana juga kan seragam diproduksi oleh kita sendiri dengan bantuan siswa-siswa seperti itu. Dan untuk tahun ini bagaimana Pak kalau pelamar jurusan busana? Ini apakah juga nih untuk busana ya? Iya. Jadi tahun ke tahun itu memang mungkin tahap ini dengan ada 2 tahap ini jadi jackpot untuk jurusan kita di busana, karena memang terkuncinya siswa-siswa yang kemungkinan lepas di tahap seperti tahun sebelumnya, di tahap mungkin dia nggak mau daftar ulang karena nggak cocok, karena dia ketakutan nggak dapat sekolah, jadi dia menerima hasil verifikasi tersebut. Jadi di tahap 1 kita dapat 25, di tahap 2 ada 8 orang ya kurang lebih ya.
itu jumlah yang karena kita cuma buka satu rumble aja. Iya. Itu jumlah yang cukup pas gitu ya, sesuai untuk 30 satu lebih rumble. lah. Iya, oke. Nah, kebetulan kan sekarang lagi proses MPLS. Kebetulan Pak Radit sebagai ketuanya juga ya. Ini hari pertama. Ya. Akan berlangsung selama berapa lama Pak untuk Untuk kegiatan MPLS itu berlangsung selama 5 hari ke depan. Dimulai dari hari ini Senin sampai Jumat. Itu dimulai dari pukul 7.00 sampai 12.00 siang. Terus di proses MPLS nanti calon murid baru akan diberikan beberapa materi yang sesuai dengan juknis yang diberikan dari pusat. Salah satunya tentang wawasan Weda Mandala, kemudian ada budaya K3, kemudian ada pemilihan sampah, ada beberapa juga yang saya hafal juga, itu ada kalau nggak salah sekitar 20 materi kalau nggak salah. Itu pun ada beberapa lembaga lain kayak kepolisian, perbankan, kemudian apa lagi ya, saya lupa lagi satu, asuransi apa ya, saya lupa. Nah, itu yang nanti mengisi juga materi. Dan materi ini juga kita cukup sesakkan lagi jadwalnya karena waktu juga sangat singkat. Mengingat juga MPLS tahun ini kan tidak ada lagi yang namanya kayak zaman dulu itu ada peloncoan, betul. dan sebagainya. Jadi lebih banyak wawasan, lebih humanis lah, lebih kooperatif dan lebih menyenangkan. Itu sih ya. Apakah ada Pak kegiatan di luar sekolah nanti ketika MPLS? Kalau di luar sekolah sih tidak semuanya. Tidak semuanya berlangsung di dalam sekolah. Kalau untuk Pak Ajus sendiri berarti sudah clear tugasnya apa masih membantu sampai saat ini? Terakhir kita nanti mungkin bagi kelas dulu, bagi rumble. Oh iya, ya. bagi rumble. Kita di masing-masing kelas itu 36. Nanti kita punya rumble 7731 komposisinya kayak kayak sepak bola ada strateginya. 7 kuliner, 7 perhotelan, 3 di kecantikan sama 1 di busana. Gitu sih. Oke. Jumlah siswa sekarang Pak ikut MPLS apakah sudah ada informasi? Sudah kemarin kita fixkan. Kebetulan kan proses pendaftaran ulang itu kan cuma 3 hari. 3 hari betul. Sampai jam 3 kemarin ya. Itu dan kemarin pun kita standby dari pagi sampai sore. Ya, sampai jam 6 bukan di sekolah. Karena setelah selesai mereka itu pendaftaran ulang, calon murid yang diterima itu kemarin harus sekolah jam 3 untuk mengikuti MPLS. Nah, untuk jumlah murid per jurusan itu dari jurusan perhotelan sebanyak 250 murid yang sudah daftar ulang. Itu sudah fix diterima di SMK Negeri 2 Singaraja. Kemudian untuk di kuliner itu sebanyak 250 juga, 250 murid. Kemudian di jurusan kecantikan itu ada 101 murid. Dan yang terakhir di busana 30 murid. 30. Nah, ya ini yang menjadi kebanggaan untuk di busana karena pertama kali kita bisa rekrut 30 siswa murid yang di tahun ini. Kalau kemarin kurang ya. Ini 30 ini by system. Clear ya, clear system ya. semua. Murni. Itu memang luar biasa pencapaian tahun ini sesuai dengan harapan dan kuota yang kita buka itu terpenuhi sekali. Jadi saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali apa yang sudah kita lakukan selama proses SBMB dan semua itu berkat kerja keras dari tim dan juga manajemen sekolah dan rekan-rekan ini. Oke, ini udah banyak banget informasi terutama untuk masyarakat yang mungkin kemarinnya ngiranya semua proses pendaftaran itu dari sekolah, ternyata tidak, ternyata semua by sistem. Dan untuk SMA SMK itu memang yang menghandle adalah sistem dari provinsi Bali gitu, berbeda dengan SD ataupun SMP. Kadang itu pengalaman dari orang tua yang agak sedikit salah begitu, berpikir bahwa nanti didaftarkan di situ, diterimanya berarti dari situ dan lain sebagainya. Tidak ya teman-teman semua. Jadi ketika sudah mendaftar yang meranking adalah tetap by system seperti itu. Ada sih kenangan yang tidak bisa dilupakan. Apa itu Pak? Boleh diceritakan? Ketika pertama kali di hari pertama untuk pendaftaran kembali itu kan kita mengundang juga wali murid yang diterima di tahap 2 dalam jalur domisili ya? Iya, domisili. Itu kita undang untuk ikut rapat memperkenalkan program sekolah dan sekaligus kita menerima calon murid yang diterima di tahap 1 untuk daftar kembali. Nah, itu benar-benar sekolah kita kayak diserbu massa. Karena saking banyaknya orang dan juga murid dan juga wali atau orang tua murid yang datang,
ya mereka berdesak-desakan dan ada yang tidak sabaran, ada juga yang bilang oh saya lebih dulu datang padahal dari pagi di sini coba ada yang dipanggil gitu. Iya, betul. Kita selalu berusaha melayani, memfasilitasi mereka, tapi ya terkadang tensi itu juga naik juga gitu. Iya, Tidak betul. bisa dihindari gitu ya. Ya tetapi dengan kesabaran gitu ya, dengan penuh komunikasi yang baik sehingga para orang tua yang tidak sabaran itu bisa menerima. Kita jelasin bahwa begini kondisinya, karena prosesnya juga banyak, karena mereka selain bawa berkas, mereka juga ada proses pembayaran dan sebagainya, sampai lapor diri itu harus benar-benar harus teliti dan berhati-hati untuk menghindari terjadinya kesalahan gitu ya. Karena kalau salah satu ya fatal gitu ya. Nah, itu yang mungkin ya bisa kita lupakan dari tahun ke tahun rasanya. Iya, pasti ada ya. Cuman yang tahun ini cukup pendek waktunya, Iya. durasinya pendek sekali untuk daftar ulang. Kalau bisa saran sih setiap tahap itu ada daftar ulangnya. Toh juga dikunci gitu ya. Oh, kalau ini jadi satu ya Pak, Ya, tanggal jadi daftar. satu, Oh. ya. Jadi tahap 1 kumpul, tahap 2 kumpul. Jadi seakan-akan meskipun dipisah jadi dipilah jadi 2, ini seakan-akan memang di hari itu aja selesai gitu. Iya, betul. Jadi ya chaos sedikit. Dari Keramat kita juga start dari jam 7.30 di sekolah, kita pulangnya jam 7.30 juga. Malam. Malam. Oh, Itu karena sangat terlalu karena banyak. sangat terlalu banyak. Kita juga kasihan orang tua yang sudah Sudah ada lama, hati ya, kita datang. harus terpaksa dilayani aja. Ya, Iya. tidak ada perkataan lain lah ya. Oke, kami berterima kasih kepada masyarakat atas Ya, antusiasnya. Sangat antusias sekali. Dan mohon maaf juga pada masyarakat atau Iya. pada calon murid yang kemarin menunggu lama karena itu memang proses Ada salah kata. Proses yang memang mungkin, harus salah berhati-hati agar tidak ada kesalahan seperti itu. Dan sebenarnya pasti akan dilayani semua, hanya waktu aja, menunggu waktu aja. Buktinya Sabar. ya, buktinya yang harusnya mungkin kita jam berapa sudah pulang masih dilayani sampai jam 7.30 yang tadi Pak Ardit bilang Ada ya. juga beberapa yang bawa berkasnya kita pending untuk besoknya datang ke sekolah. Iya, Biar tidak terlalu kasihan betul. gitu. Tapi mungkin karena takut salah, panik dan lain sebagainya, orang tua jadinya apalagi ada yang dari jauh mungkin Takut terlambat, takut terlambat, betul. Terlambat, ada juga yang punya bayi, ada yang punya anak kecil itu yang mereka harus tinggalkan datang ke sekolah gitu. Jadi ya kita kasih penjelasan untuk bisa dikondisikan lah ya. Biar mereka juga nyaman dan aman ketika mereka melakukan proses pendaftaran kembali. Wah, luar biasa banget ya. Kebetulan saya hanya mengikuti sampai proses pendaftaran. Jadi chaos-chaosnya itu saya nggak ikut nih kebetulan, syukurnya kan. Jadi tadi cerita dari Pak Ardit dan Pak Ajus cukup memberitahu informasi kepada masyarakat bahwa seperti itulah adanya. Jadi jangan khawatir, pasti akan dilayani untuk tahun-tahun selanjutnya. Tidak perlu tergesa-gesa, selagi masih ada waktu pasti akan dilayani seperti itu. Ya, pasti. Terima kasih Pak Ajus dan sama-sama. Pak Ardit atas Sama-sama. informasinya. Sobat Skenda mungkin yang masih membutuhkan informasi atau kekurangan informasi terkait SPMB bisa komen di bawah kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga mengunjungi Instagram SMK Negeri 2 Singaraja atau akun sosial media SMK Negeri 2 Singaraja yang lainnya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Ajus dan Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Skenda, podcast hari ini kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.